Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alifa Armadani dengan NIM G1A020015 akan menyampaikan penjelasan mengenai homeostasis, sistem saraf, dan sistem endokrin. Homeostasis berasal dari kata homeo yang berarti sama dan stasis yang berarti mempertahankan keadaan, sehingga homeostasis diartikan sebagai kecenderungan makhluk hidup untuk melakukan upaya mempertahankan kestabilan kondisi tubuh. Contoh homeostasis dalam kehidupan sehari-hari. Termoregulasi, yaitu pengaturan temperatur dalam tubuh manusia. Normalnya, tubuh manusia berada pada suhu antara 36 derajat sampai 37 derajat Celcius. Tubuh manusia yang berada pada kondisi di bawah batas normal akan secara spontan mengalami menggigil yang bertujuan untuk menimbulkan gerakan otot dalam memproduksi panas tubuh. Sedangkan manusia yang berada pada suhu di atas batas normal akan mengeluarkan keringat guna membantu tubuh menurunkan suhu tubuh sehingga suhu tubuh kembali normal. Selanjutnya, osmoregulasi, yakni pengaturan air dan elektrolit di dalam tubuh. Saat manusia mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, tekanan darah dalam tubuh akan naik. Tubuh akan memproduksi hormon ADH untuk menurunkannya kembali. ADH berfungsi mengatur kadar air yang diserap oleh hati. Oleh karena itu, tubuh akan merasa haus sehingga konsumsi air akan dilakukan secara terus-menerus. Sistem saraf dan sistem endokrin merupakan dua sistem penting untuk tercapainya homeostasis di dalam tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai sel saraf dan memiliki peranan penting dalam mengatur setiap kegiatan tubuh, terutama pada proses homeostasis. Kemudian, sel saraf merupakan unit kerja sistem saraf yang menyampaikan pesan dalam tubuh dan meresponnya dengan cara menghantarkan sinyal-sinyal listrik antar sel saraf. Bagian-bagian sel saraf yang pertama ada dendrit, yaitu bagian yang bertanggung jawab menerima impuls. Selanjutnya ada badan sel yang berisi nukleus, yakni organel yang berfungsi mengatur segala bentuk aktivitas dari sel saraf. Di bagian akhir sel saraf terdapat akson yang diselimuti oleh selubung mielin yang berguna sebagai pelindung akson. Kemudian daerah yang tidak ditutupi oleh selubung, yakni nodus Renvier yang berperan penting dalam mempercepat transmisi impuls. Serta bagian akhir yaitu terminal akson. Transmisi sinyal pada sel saraf. Transmisi sinyal merupakan proses pengiriman sinyal dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Proses transmisi sinyal ini berlangsung dengan melalui celah antar sel yang disebut sinaps, dengan melibatkan terminal akson dan dendrit. Proses ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pre-sinaps dan tahap pasca sinaps. Tahap pre-sinaps terjadi di terminal akson dan melibatkan vesikel serta neurotransmitter. Pada tahap ini, impuls dibawa oleh neurotransmitter, yakni zat kimia yang bertugas menghantarkan impuls. Impuls masuk ke dalam vesikel di terminal akson, kemudian dipindahkan melalui celah sinaps, serta diterima oleh protein reseptor di dendrit. Potensial aksi pada transmisi sinyal. Potensial aksi merupakan aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel saat berlangsungnya proses transmisi sinyal. Potensial aksi pada proses transmisi sinyal menyesuaikan kondisi tubuh atau sel saraf. Pada kondisi polar, yakni pada saat tubuh atau sel saraf sedang beristirahat, kondisi pintu Na+ dan K+ tertutup sehingga permukaan luar membran sel bermuatan positif. Sedangkan kondisi di dalam membran sel bermuatan negatif. Kemudian pada kondisi depolar, yakni pada saat tubuh berkegiatan atau sel saraf menerima rangsangan. Pada kondisi ini, pintu Na+ terbuka sehingga ion positif yang berada pada permukaan luar membran masuk ke dalam membran dan menempati membran dalam sel, diikuti dengan keluarnya ion negatif ke permukaan membran, sehingga menyebabkan kondisi di dalam sel bermuatan positif, sedangkan di permukaan sel bermuatan negatif. Perpindahan ion ini juga menyebabkan terjadinya perjalanan rangsang yang membuat turunnya gradien listrik pada membran sel. Setelah melalui kondisi depolar, tubuh atau sel saraf kembali ke kondisi polar.
di mana pada kondisi ini pintu K+ akan terbuka, sehingga ion positif yang berada di dalam membran sel akan berjalan keluar dan digantikan oleh ion negatif yang sebelumnya ada di luar membran sel. Hal ini menyebabkan muatan ion kembali ke kondisi awal. Kemudian tahapan potensial aksi akan berulang seterusnya. Sistem endokrin merupakan suatu sistem di mana hormon-hormon diproduksi atau disekresi dan diatur oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon yang merupakan zat kimia dan berfungsi dalam proses homeostasis, metabolisme, pertumbuhan, hingga perkembangan tubuh. Mekanisme sistem endokrin. Pada mekanisme ini, kelenjar endokrin mensekresikan hormon yang akan dibawa oleh aliran darah. Selanjutnya, aliran darah akan membawa hormon ke sel-sel target yang berada di organel target. Di tempat tujuan ini terjadi efek hormon yang menyesuaikan fungsi dari masing-masing hormon yang disekresi. Berdasarkan mekanisme ini, kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Contoh-contoh kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar ini berada di bagian sentral atau depan, berfungsi mengatur hormon yang diproduksi lobus anterior, yakni hormon STH, TSA, ACTH, GH, dan LTH. Juga lobus media yang memproduksi hormon MSH, dan lobus posterior yang memproduksi hormon ADH dan oksitosin. Selain kelenjar pituitari, di otak juga terdapat kelenjar pineal yang berada di bagian dorsal pituitari. Kelenjar ini berfungsi mensekresikan hormon melatonin, di mana hormon ini berfungsi menimbulkan rasa kantuk. Kelenjar tiroid atau gondok berada di leher dan berfungsi menghasilkan hormon tiroksin yang mengatur metabolisme tubuh, dan hormon kalsitonin yang menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan menimbun kalsium pada tulang keras serta mengurangi kalsium pada usus atau ginjal. Selain kelenjar tiroid, di leher juga terdapat kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar ini berada di bagian belakang kelenjar tiroid dan berfungsi menghasilkan hormon paratormon, di mana hormon ini berfungsi meningkatkan kadar kalsium di dalam darah dengan cara memicu penyerapan kalsium di tulang, usus, dan ginjal, sehingga kalsium darah kembali normal. Kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang berada di dalam rongga dada dan berfungsi menimbun hormon pertumbuhan sehingga saat dewasa, hormon ini tidak berfungsi lagi. Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans berada di pankreas dan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi merubah glikogen menjadi glukosa. Bagian sel beta menghasilkan hormon insulin yang berfungsi merubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian bagian terakhir, yakni bagian sel delta, menghasilkan hormon somatostatin yang berfungsi menghambat sekresi glukagon dan insulin. Kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar ini terletak di bagian atas ginjal dan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian korteks mengsekresi hormon kortisol, yakni mineral kortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme mineral, dan hormon glukortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Kemudian bagian medula mengsekresi hormon adrenalin yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa, menaikkan denyut jantung, dan memperlebar bronkiolus. Kelenjar gonad terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelenjar testis. Testis oleh sel Leydig di tubulus seminiferus
menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi memacu pertumbuhan sperma dan mendorong pertumbuhan sekunder. Selanjutnya terdapat kelenjar di ovarium oleh korpus luteum menghasilkan dua hormon. Pertama, terdapat hormon estrogen yang berfungsi menstimulasi ovulasi dan pembuahan sekunder. Kedua, terdapat hormon progesteron yang berfungsi menggalang pertumbuhan dinding di uterus.